Baik, kalau begitu kita mulai saja. Nah, untuk memulai kuliah ini sama, baik luring maupun daring, kita akan memulai setiap kelas-kelas PAI ini dengan tilawah terlebih dahulu. Mohon salah satu mahasiswa ya yang putra untuk membacakan ataupun setoran juga hafalan juga boleh beberapa ayat Al-Qur'an, silakan. Siapa yang berkenan? Tidak harus ditunjukkan. Atau perlu ditunjuk? Ya, silakan. Siapa nih? Siapa yang berkenan? Tolong buka mikrofonnya ya. Atau perlu saya sebutkan secara acak aja, random satu orang? Saya. Oh ya, oke. Silakan, Mas. A'udzu billahi minasy berapa ya ada Bu? Iya, surat apa, Mas? Sudah masuk tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta tabayyana rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Tolong dibacakan artinya sekalian ya. Atau yang lain membacakan. Tadi Quran surat begini ya. Artinya dibacain, Mas. Iya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan mengucapkan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus
benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Ad, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, baik. Alhamdulillah sudah dibacakan Quran surat Al-Bayyinah ya tadi. Semoga baik yang membaca maupun kita semua yang mendengar itu kemudian mendapatkan rahmat ya dari Allah, dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang takut ya, orang-orang yang takut kepada Allah tadi yang dikatakan, mengerjakan sholat, membayar zakat gitu ya, dan kemudian kelak di akhirat kita akan mendapatkan balasan terbaik yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan sebagainya ya, berbagai fasilitas. Baik, pada kesempatan kali ini kebetulan sesi saya, saya Supriyati ya, saya di Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial. Sesi saya adalah tentang etos kerja dan sifat Rasulullah dalam pelayanan kesehatan. Ya, tadi kalau di dalam surat yang dibacakan itu Rasulullah itu adalah teladan kita ya, yang kemudian beliau mendapatkan kitab ya, mendapatkan kitab Al-Quran yang itu menjadi hudal linnas gitu ya, petunjuk bagi kita semua. Nah, ada beberapa expected learning outcome ya di dalam sesi ini. Jadi bagaimana kemudian setelah sesi ini mestinya teman-teman semua itu kemudian mampu menjelaskan tentang landasan kita di dalam bekerja. Yang kedua, menjelaskan tentang etos kerja muslim dan menjelaskan implementasi sifat Rasulullah dalam kehidupan seorang dokter muslim. Ya, di sini saya sertai dengan gambar full-time muslim. Kemarin saya tidak tahu kalau angkatan ini kemarin ikut PHBI enggak ya? Enggak ya? Kayaknya di kelas ya tahun 1 tahun 2 ya. Kemarin salah satu alumni ya, alumni FKKMK ya menjelaskan, kebetulan dia mengatakan jadi sebenarnya sebelum kita menjadi profesi apapun, sebelum kita di profesi apapun ya yang sudah melekat adalah kita sebagai hamba Allah ya. Kita sebagai seorang muslim, maka kemudian kita menjadi full time muslim ya. Jadi ketika menjadi dokter ya menjadi seorang dokter muslim gitu ya dengan karakter-karakter Islam. Nah, kalau kita bicara tentang etos kerja, sebenarnya apa sih yang jadi etos kerja gitu? Etos kerja itu apa gitu ya? Etos kerja itu cara kerja atau cara pandang ya, yang di situ meliputi 3 hal dasar. Ya, keinginan untuk menunjukkan mutu pekerjaan, menjaga harga diri ya dalam pekerjaan, dan kemampuan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, kepada klien, kepada pasien ya, melalui karya-karya profesional kita. Nah, itulah etos kerja. Nah, jadi kalau etos kerja muslim ya, bagaimana kita seorang muslim itu kemudian mampu menunjukkan mutu, kualitas ya, kualitas pekerjaan kita yang terbaik. Dan juga kita mampu menjaga harga diri kita dalam melakukan pekerjaan ya, dan memberikan layanan yang terbaik ya dengan karya profesional. Artinya memang teman-teman sebagai seorang dokter kelak kemudian layanannya itu maksimal gitu ya, bukan kemudian hanya sekedarnya. Kenapa? Karena kita merasakan, kita tahu bahwa di dalam Islam itu kita meyakini adanya rukun iman, salah satunya itu iman kepada malaikat ya, iman kepada Allah dan sifat-sifat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui ya. Allahu ya'lamu gitu ya. Apapun yang kita lakukan itu Allah tahu. Jadi kita bukan bekerja baik, memberikan layanan terbaik pada saat ada CCTV atau pada saat ada pimpinan datang, bukan. Ya, tapi kita melakukan yang terbaik karena ya itu adalah etos kerja kita. Ya. Nah, etos kerja muslim ini merupakan cara pandang yang diyakini oleh kita ya sebagai seorang muslim bahwa bekerja bukan hanya memuliakan diri kita sebagai manusia,
tetapi sebagai manifestasi, ya, manifestasi ya dari amal soleh. Jadi kita bekerja ini sesungguhnya bernilai ibadah yang luhur di hadapan Allah. Nah, tapi untuk bisa seperti itu mesti dilandasi dengan niat yang tepat. Dilandasi dengan niat yang tepat. Kita bekerja itu bukan kemudian hanya sekedar ya mencari nafkah ya, tapi kemudian bagaimana kemudian ketika kita bekerja itu ya kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Sehingga ini menjadi amal soleh ya. Tentu saja untuk seperti itu apa landasannya ya Al-Quran dan Sunnah ya. Kalau dulu masyarakat Muslim sebelum kita itu ada setiap zamannya ada kitab-kitab tersendiri ya, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil begitu ya. Nah kita umat Rasulullah Muhammad SAW ini kemudian kita dibekali dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita ya. Apapun gitu ya, insya Allah ada gitu ya solusinya di dalam Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Nah, kita juga meyakini ya dalam Quran surat An-Naml ya ayat 88 bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Ini ya bisa menjadi motivasi tersendiri ya agar kita memiliki etos kerja yang profesional karena kita bekerja itu bukan karena tadi sekali lagi dilihat oleh teman, dilihat oleh pimpinan, dilihat oleh penggemar mungkin gitu ya, atau dilihat yang lain, tapi kita bekerja melakukan segala sesuatu karena Allah juga melihat kita sehingga kita harus melakukan do our best gitu ya. Qardawi menjelaskan bahwa mengapa kita kemudian bekerja ini ada beberapa alasan ya, ada beberapa alasan. Yang pertama kita bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, ya sehingga itulah kemudian kita perlu bekerja dan juga mencegah dari kehinaan meminta-minta, ya meskipun di ayat Al-Quran ya dijelaskan bahwa kita sebagai seorang Muslim ini dihimbau gitu ya, diperintahkan oleh Allah untuk memberikan sebagian harta kita ya kepada yang berhak, baik mereka yang meminta ataupun yang tidak meminta. Artinya yang meminta itu juga ya memang ada gitu ya, dan itu boleh untuk diberi, tetapi kita akan lebih baik gitu ya, akan lebih baik untuk tidak meminta-minta. Kemudian juga menjaga tangannya kan di atas ya, artinya lebih baik memberi daripada meminta gitu ya. Ini adalah sebuah izah atau harga diri. Itu dari sisi pribadi. Kemudian dari sisi kemaslahatan keluarga, ini juga menjaga keharmonisan keluarga, harga diri keluarga ya. Kemaslahatan masyarakat juga dengan bekerja ya, itu tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Misalnya ada orang-orang yang nggak bekerja tapi kok hartanya berlimpah dan sebagainya begitu, itu kan semakin menimbulkan gap ya, kecemburuan sosial dan sebagainya. Maka dengan terus bekerja dapat meningkatkan tanggung jawab sosial kita ya, social responsibility kita. Bagaimana kemudian kita bisa menolong masyarakat yang di sekitar kita ya, mengeluarkan zakat kita, itu kemudian akan semakin mengangkat atau menghapus kemiskinan yang ada di sekitar kita, misalnya seperti itu. Ya. Sebagai hal yang lain dari Yusuf Qardawi ini juga bekerja untuk kehidupan. Artinya apa? Kita bekerja untuk kemanfaatan seluruh makhluk Allah, bukan hanya buat kita saja. Ya, bukan hanya buat kita saja. Tapi kita juga memelihara lingkungan gitu ya. Mungkin binatang-binatang yang ada di sekitar kita dan sebagainya. Jadi seluruh makhluk Allah pun mendapatkan haknya, mendapatkan kemanfaatan gitu ya, mendapatkan kemanfaatan atas kerja-kerja kita. Dan juga bekerja dalam rangka sebagai khalifah fil ard, ya, sebagai pemakmur bumi. Kita ingat dalam Quran surat Al-Baqarah ya, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam ya untuk sebagai pemakmur bumi, ya, untuk menjadi khalifah fil ard, dan kita sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam itu juga memiliki kewajiban selain dalam Quran surat At-Tariyat ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidak diciptakan oleh Allah itu manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi juga kita di dalam Quran surat Al-Baqarah tadi ya, Allah menciptakan manusia dalam rangka untuk menjadi pemakmur bumi. Ya. Juga dalam dalam rangka menjadi pemakmur bumi ya, dalam Quran surat Hud ayat 61 ini juga Allah menjelaskan
Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Ya, jadi manusia itu menjadi pemakmur bumi. Ya, jadi dengan bekerja kita juga akan memakmurkan bumi ini. Dan bekerja ini juga untuk beramal. Ya, beramal ini ada sebuah hadis ya. Apabila hari kiamat datang dan pada tangan seorang di antara kamu ada sebiji untuk ditanam, maka jika ia bisa menanamnya, tanamlah sebelum tiba hari kiamat. Padahal kiamat sudah mau datang. Artinya apa? Kita tidak menyia-nyiakan sedikit pun waktu yang kita miliki untuk berkarya. Gitu ya. Kita untuk beramal ya, berinvestasi ya. Tentu investasi ini kita harapkan yang investasi membawa pada dunia dan akhirat gitu ya. Di dalam Islam, antara sholat dan bekerja ini adalah satu kesatuan. Ya. Dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Ya. Maka bertebaranlah di muka bumi gitu ya. Jadi apabila telah ditunaikan sholat ya, fa idza qudiyatis sholat ya, maka apabila telah ditunaikan sholat, fantashirul fil ard, maka bertebarlanlah di muka bumi. Wabtahu min fadlillah, ya. Dan carilah karunia Allah. Wadkurullah, dan ingatlah Allah kasiron, yang banyak, gitu ya. Sering-seringlah mengingat Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi beruntung, menjadi pemenang, gitu ya. Jadi Islam itu tidak memilah-milah, tidak membedakan dunia dan akhirat ya, karena itu bisa bersinergi. Ya, seiring sejalan gitu ya dalam Quran surat Al-Jum'ah itu ya. Jadi setelah sholat kemudian fantashiru fil ard ya. Jadi bertebarlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Nah, tapi jangan lupa meskipun kita bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wadhkurullahu katsiran. Ya. Dan berzikirlah atau mengingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ketika kita mendapatkan kesenangan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya kita ya bisa astagfirullah, bisa innalillah, ya dan sebagainya. Tapi di situ kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ya. Nah itulah cara mengingat Allah. Ya. Karena sebagai di dalam Quran surat Al-Imran ya dikatakan bahwa orang yang ulul albab ya, ulul albab itu orang-orang yang berpikir ya, orang-orang yang menggunakan akalnya ya, ulul albab itu adalah mereka-mereka yang mengingat Allah sambil duduk, berdiri maupun berbaring. Di dalam semua kondisi itu kemudian kita mengingat Allah. Itulah orang yang cerdas. Ya. Jadi orang yang cerdas itu bukan hanya dengan indikator IP-nya 4, bukan. Tapi orang yang cerdas dalam Islam itu adalah orang yang senantiasa menggunakan akalnya, senantiasa mengingat Allah dalam kondisi duduk, berbaring maupun berdiri gitu ya, dalam segala situasi. Nah, jangan khawatir ketika kemudian tadi Allah menjadikan kita sebagai khalifah fil ard ya, pemakmur bumi, karena apa? Allah telah menundukkan bumi untuk kita. Ya. Allah telah menundukkan bumi dan seisinya itu untuk kita. Di dalam Quran surat Al-Mulk ya, ayat 15 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul ardu dalulan famshi manakibiha wa kulum mir rizqi wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan setelah dibangkitkan. Ya. Jadi Allah itu menundukkan segala sesuatu untuk kita, dibuat kita kemudian mudah gitu ya. Jadi tugas kita itu berusaha ya. Kalau kalian kemudian nanti sudah menjadi dokter ya, mengobati pasien misalnya gitu ya. Jangan pernah merasa bahwa yang berhasil mengobati pasien adalah dokter, bukan. Sesungguhnya itu semua adalah karena pertolongan Allah. Ada peran serta Allah di situ. Maka ketika mengobati, memberikan resep, menasehati gitu ya, itu juga tetap kita landaskan bahwa semua itu dengan izin Allah, biidznillah. Ketika kemudian
Allah mengizinkan, maka kemudian obat yang diresepkan itu manjur, ya. Ketika Allah mengizinkan, maka kemudian saran-saran yang diberikan itu tepat, gitu ya. Dan yakinlah bahwa Allah itu memberikan kemudahan, ya, menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Sekali lagi, Islam itu sangat menghargai usaha, ya, menghargai usaha. Di sini bagaimana kemudian kita melihat bahwa bekerja dan beribadah itu adalah satu kesatuan, ya, sangat jelas, ya. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20, dialah Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah. Dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya dari sisi Allah sebagai balasan yang paling baik, yang paling besar pahalanya. Maka mohonlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini seiring sejalan gitu ya. Apa yang kita lakukan ya, kita bekerja, kita berzikir, kita kemudian sholat, kita zakat dan sebagainya gitu ya. Allah akan memberikan balasan pada tiap-tiap yang kita lakukan. Nah, tadi saya sudah menyinggung ya, ketika kemudian seorang dokter memberikan resep, mengobati pasien, melakukan operasi mungkin dan sebagainya. Secara teori ya, secara evidence, oke, bahwa kalau kemudian penyakit ini gitu ya, misalnya pada anak yang hisprung misalnya gitu ya, atau yang lain, ini mestinya dengan TIPT misalnya gitu ya. Enggak, dengan SWAP aja, dengan duhamel gitu misalnya gitu ya. Ya, apapun strateginya, dan ketika kita berhasil, maka jangan pernah lupa bahwa keberhasilan itu karena Allah. Ya. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7 kita diingatkan, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah Allah menjadikan kamu menguasainya. Ya. Jadi yang kemudian menjadikan kita menguasai itu harta, ilmu, dan sebagainya itu adalah Allah. Kita kemudian tahu caranya, ya dilakukan dengan ini, ini kemudian yang paling tepat dan sebagainya. Allah lah yang memberikan insight kepada kita. Ya, maka ketika ada keberhasilan, kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Ya. Segala puji bagi Allah. Ya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Ya. Jadi Allah telah menjadikan kita menguasainya. Ya, Allah memudahkan ya, dunia dan seisinya ini untuk kemudian kita optimalkan di dalam memakmurkan bumi. Nah, etos kerja Muslim di sini misalnya memperhatikan waktu. Ya. Sebagai seorang Muslim jelas kita sangat menghargai waktu. Dalam Quran surat Al-Asr ya ayat 1-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya setiap orang itu di dalam kerugian kecuali, ya, jadi di situ dikatakan kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat gitu ya, dan saling menasehati di dalam kebaikan dan saling menasehati di dalam kesabaran. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ikhlas karena Allah. Ini harus menjadi orientasi di dalam bekerja ya. Sebagai dokter mestinya nanti apapun yang dilakukan itu bukan hanya untuk misalnya mendapatkan predikat gitu ya, predikat-predikat tertentu, misalnya menjadi seorang dokter teladan dan sebagainya, tetapi ya orientasinya adalah keikhlasan kita kepada Allah. Jujur ya, optimis, konsekuen dan berani menghadapi tantangan ya, tanggung jawab. Memiliki rasa percaya diri. Kenapa? Ya Allah sudah memberikan akal kepada kita sehingga kita ya cukup optimis bahwa segala sesuatu mungkin ada hambatan, ada kendala itu bisa diatasi ya. Ada juga kreativitas. Ya, akal manusia itu memiliki kelebihan dibandingkan makhluk Allah yang lain karena Allah memberikan akal kepada kita. Ya, Allah memberikan akal kepada kita.
sehingga kita dapat berkreasi, ya. Contohnya saja sekarang ini COVID, ini adalah hal yang baru ya, meskipun SARS-CoV itu sebelumnya sudah ada, tetapi SARS-CoV-2 ini sangat berbeda, ya, sangat berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Nah, maka kemudian kita di-challenge oleh Allah. Bagaimana kemudian untuk mencari solusi yang terbaik gitu ya. Dan dokter ini salah satu profesi yang kemudian berada di garda depan gitu ya untuk kemudian mencari-cari solusi-solusi tadi gitu ya. Meskipun kalau untuk pencegahan memang masyarakat, tapi kalau kemudian kreatif dari solusi kaitannya dengan COVID ya profesi kesehatan. Kemudian memiliki jiwa leadership. Leadership ini harus ya. Rasulullah itu memberikan keteladanan yang luar biasa di dalam kepemimpinan. Bagaimana kemudian seorang pemimpin itu mengakomodir misalnya gitu ya, mengakomodir. Bahkan sebelum beliau menjadi seorang nabi, sebelum beliau mendapatkan wahyu, itu pun beliau sudah bergelar Al-Amin ya, dipercaya. Beliau bisa kita ingat kisah bagaimana kemudian ketika pemindahan Hajar Aswad. Hajar Aswad yang ribut luar biasa, seluruh pimpinan itu kemudian ingin memindahkan gitu ya. Nah, akhirnya dipercayakan kepada seorang Muhammad ya, waktu itu beliau belum menjadi nabi, tapi beliau dipercaya gitu ya. Karena beliau mampu ini ya, bahkan masih usianya juga masih cukup belia gitu ya, tapi kemudian dipercaya untuk mengambil keputusannya. Berorientasi kepada masa depan dan memiliki jiwa entrepreneur ya, memperhatikan manfaat dan mudarat dan sadar pada tanggung jawab sosial. Artinya apa yang kita lakukan ini sesungguhnya akan berdampak pada masyarakat sekitar. Nah, kalau kita lihat cermati di sini tentang profil etos kerja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau itu memiliki kepribadian yang jujur, sangat jujur ya. Kenapa kemudian beliau ketika berdagang itu Khadijah ya, Bunda Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau itu sangat percaya kepada beliau gitu. Beliau kan profesinya awalnya berdagang ya. Nah, itu sangat mempercayakan kepada Nabi Muhammad meskipun beliau belum menjadi nabi ya, karena beliau adalah jujur. Kemudian selalu optimis ya. Lihat masa depan itu ya selalu optimis. Kalaupun kemudian Allah mentakdirkan sesuatu hal yang itu adalah tidak sesuai yang diinginkan, beliau tetap optimis bahwa suatu saat Allah akan mengabulkan sesuai yang diinginkan. Contohnya ketika kemudian beliau berdakwah ya, kemudian beliau hijrah ke Taif, beliau bukannya disambut dengan mengikuti, tetapi beliau disambut dengan lemparan batu dan sebagainya. Maka waktu itu Jibril menawarkan kepada beliau, ya karena sudah menjadi nabi ya, Jibril mengikuti. Kemudian Jibril menawarkan, seandainya engkau menginginkan wahai Rasulullah, gunung itu aku angkat dan aku timpakan kepada mereka, niscaya akan aku angkat dan timpakan kepada masyarakat Taif yang telah menghinamu dan melukaimu. Karena saking sedihnya Jibril. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak, wahai Jibril, karena sesungguhnya mereka melakukan itu adalah karena mereka belum tahu. Dan sungguh saya berdoa dan berharap kepada Allah bahwa kelak, kalaupun kemudian mereka tidak beriman, maka anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman. Disitulah sisi optimis Rasulullah. Dan ternyata optimisme itu terbukti. Ya, salah satunya kita lihat Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu ayahnya Khalid itu orang yang memerangi Islam gitu ya. Jadi tidak sepakat dengan Islam, tetapi kemudian dengan doa-doa Rasulullah ya, dan banyak ya, tidak hanya anaknya, tidak hanya Khalid bin Walid ya, tapi ada beberapa generasi ya dari penduduk Taif itu yang kemudian menjadi pengikut setia Rasulullah. Ya. Kemudian bersungguh-sungguh, ini sangat jelas ya. Dalam berbagai pekerjaan itu selalu beliau itu bersungguh-sungguh, termasuk hal yang mungkin simple ya. Rasulullah itu punya kebiasaan yang selalu beliau lakukan di pasar ya. Di pasar itu ada seorang buta non-muslim dan selalu menghina Nabi. Selalu menghina Nabi. Tetapi apa yang Rasulullah lakukan? Setiap hari Rasulullah menyuapi orang buta tadi dengan suapan yang terbaik. Ya. Apa buktinya bahwa suapan yang diberikan adalah suapan yang terbaik? Ketika Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar mencoba
mengidentifikasi apa saja yang biasanya dilakukan. Kemudian beliau bertanya kepada putrinya ya, apalagi yang Rasulullah lakukan, yang belum aku lakukan. Dan dikatakan oleh putrinya, Rasulullah setiap hari menyuapi orang buta yang di pasar yang beliau selalu mengolok-olok Nabi, begitu. Kemudian Abu Bakar yang notabene Abu Bakar itu orangnya lembut, orangnya halus gitu ya, berusaha untuk menggantikan posisi beliau nyuapi orang non Muslim yang buta yang mengolok-olok itu. Tapi mendengar olok-olokan orang buta tadi kepada Rasulullah, Abu Bakar itu nggak tahan gitu. Nah, sehingga beliau ya suapannya berbeda. Kemudian si non Muslim buta ini sadar gitu ya, engkau bukanlah orang yang biasanya nyuapin saya gitu ya. Kemudian bertanya siapa yang biasanya. Nah, dikatakan bahwa yang biasanya nyuapin itulah Rasulullah. Kesungguhan beliau di dalam memberikan layanan, meskipun itu kepada orang yang non Muslim, bahkan mengolok-olok dan menghina. Itu luar biasa ya. Beliau sangat bersungguh-sungguh memberikan layanan ya. Kemudian komitmen ya, itu jelas, sangat jelas ya. Damai dan adil, profesional ini ihsan ya, kita ininya giat bekerja, tidak bermalas-malasan ya, karena kita menghargai waktu tadi, maka Rasul tidak pernah bermalas-malasan ya. Menjaga etika ya, termasuk di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan ini juga tidak ada kata bahwa Ramadan kemudian menurunkan produktivitas gitu ya. Bahkan kita lihat dari sejarah Rasulullah itu banyak sekali peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Ketika kemudian di situ ada musuh-musuh Allah yang ingin memerangi Islam, maka ya beliau pun bukan kemudian enggak lagi puasa libur dulu gitu ya, biarkan aja agama Allah itu hancur, enggak gitu ya. Tapi beliau ya selalu sigap gitu ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga etika ya. Kita tahu 4 sifat Rasulullah yang sangat menonjol ya, ada sidik, tabligh, fatonah dan amanah ya. Sidik itu benar, tabligh itu menyampaikan ya, fatonah cerdas dan amanah dapat dipercaya. Nah, ini mestinya karakter Rasulullah itu kemudian menjadi yang lekat ya, yang kita ikuti gitu. Cerdas, kita harus berpikir ya. Di dalam ilmu kedokteran kita diajarin untuk selalu based on evidence ya, evidence based medicine. Nah, maka kemudian jangan hanya sekedar mengandalkan intuisi ya. Kita diberikan akal untuk kemudian menggunakan kecerdasan kita. Belajar ya, never ending learning gitu ya. Kemudian menyampaikan ya, menyampaikan. Nah, di dalam layanan kesehatan juga begitu. Kalau ngobatin pasien itu jangan kemudian hanya Bu, sudah ini diminum 3 kali ini. Tapi misalnya sambil diedukasi, kenapa kemudian harus ini, kenapa kemudian tidak boleh begini dan begitu gitu ya. Memang kadang-kadang kendalanya memang waktu ya, pasien yang banyak itu sehingga waktunya singkat. Tapi saya kira sekarang itu banyak media yang dapat digunakan. Misalnya dengan sosmed ya, pasang status gitu ya, mengajari masyarakat untuk kemudian memiliki literasi kesehatan yang lebih baik. Dapat dipercaya, kita tidak berbohong ya. Kemudian benar ya, ini bisa diimplementasikan. Nah, bagaimana implementasinya dalam layanan kesehatan ya? Saya kira tadi saya juga sudah menggambarkan beberapa contoh ya, karakter yang kemudian dapat diterapkan. Tapi satu hal yang menjadi basic ya, penting di dalam mengimplementasikan etos kerja Muslim ya, etos kerja Muslim yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan seorang dokter ya, di dalam memberikan layanan adalah pertama adanya landasan rukun Islam. Ya. Ada 3 hal besar ya, 3 hal besar di dalam Islam ini yang tidak bisa dilepaskan. Setelah seseorang kemudian mengikrarkan dirinya sebagai seorang Muslim, maka kemudian dia harus menjalankan rukun iman. Memiliki keimanan yang sempurna ya, dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada utusan Allah ya, Rasul-Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar atau takdir. Nah, kepada takdir ini menjadi luar biasa ya, efeknya saya kira pada kehidupan seorang dokter.
Misalnya sudah berusaha maksimal luar biasa ya. Kita tahu ya selama COVID ini berapa saja dokter yang gugur. Ya. Apakah kemudian mereka tidak ditreatment dengan baik? Sudah. Ya. Berbagai upaya itu sudah dilakukan. Tapi ketika kemudian memang Allah berkehendak bahwa dengan itu Allah memanggil kembali, gitu ya, Allah memanggil kembali ya, maka keimanan kita kepada Allah mengatakan bahwa tugas manusia adalah melakukan ikhtiar yang terbaik. Tetapi Allah lah yang menentukan. Maka kita tidak menjadi stressful, ya, karena ketika kemudian kita gampang stres, ya, kita tidak mengimani tadi kodok dan kodar, mungkin ketika usaha kita gagal, kita akan stres. Misalnya di dalam layanan itu kan ada bayi tabung ya, dan ada operasi, ada berbagai macam operasi dan sebagainya. Nah, dokter memberikan ikhtiar terbaik, tetapi hasil sepenuhnya kembali kepada Allah. Kemudian trilogi satunya lagi adalah ihsan. Ihsan itu sebenarnya kayak profesional ya. Ihsan itu dari kata hasan ya. Ihsan yang kemudian itu adalah kesempurnaan ya. Kesempurnaan atau melakukan yang terbaik. Do our best ya. Do our best. Jadi di sini ihsan, konsep ihsan adalah kita melakukan ibadah seolah-olah kita melihat Allah, atau jika kita tidak mampu, ya kan hanya seolah ya, kita nggak mungkin melihat Allah di dunia ini ya. Nanti kalau sudah di surga baru kemudian Allah akan memberikan kesempatan kita untuk melihat beliau. Maka kita pun meyakini bahwa Allah melihat kita. Itulah ihsan. Ya, jadi dengan seperti ini maka kemudian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, senantiasa bertanggung jawab ya. Sebagai seorang dokter, itu pun dokter yang bertanggung jawab. Oke, baik. Mungkin ada hal yang ingin teman-teman tanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Silahkan. Jika ada pertanyaan. Yuk. Ada? Silakan dibuka mikrofonnya jika ada. Ya, jika tidak ada, ya sedikit saya lanjutkan ya, masih ada 10 menit, jadi saya sangat mengharapkan nantinya, tadi saya sudah menyebutkan beberapa etos kerja muslim ya, sebagai seorang dokter ya, tunjukkan bahwa kalian semua itu menjadi seorang dokter yang profesional. Dengan prinsip ihsan tadi, maka kalian akan bisa berusaha profesional dalam menjalankan aktivitasnya sebagai seorang dokter muslim. Ya, tidak harus dilihat oleh CCTV, tidak harus dilihat oleh pemimpin, tidak harus dilihat oleh penggemar gitu ya, oleh orang lain, tetapi setiap yang kita lakukan sesungguhnya dalam kerangka ibadah, diniatkan dulu untuk ibadah kepada Allah, dan ada malaikat ya, ada raqib atid yang senantiasa bersama-sama dengan kita, mencatat amal baik dan amal buruk begitu ya. Dan juga kita yakin bahwa kelak akan ada hari perhitungan. Kita akan ditunjukkan oleh Allah ya, catatan setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Maka dengan seperti itu ya kita merasa ma'iyatullah sama dengan Allah ya. Maka tidak akan mungkin kita sembrono ya, tidak akan mungkin kita bertingkah hanya sekedarnya. Kenapa? Coba kalau kalian bayangkan bahwa di sisi kalian itu bersama kalian ada presiden misalnya. Ya, kan mungkin nggak akan kelelean gitu ya, atau ada gubernur atau ada orang-orang lain yang memiliki derajat yang lebih tinggi, misalnya dianggap lebih tinggi misalnya seperti itu. Nah, dengan manusia pun kita sudah seperti itu, apalagi dengan Allah ya, yang menentukan hidup dan mati kita, yang menentukan rezeki kita dan sebagainya. Maka kemudian kita akan bisa lebih profesional ya. Kemudian kita bekerja dengan rasa hormat ya. Kita menghormati orang-orang yang akan di sekitar kita. Ada rekan kerja seprofesi sama dokter,
atau profesi lain di bidang kesehatan, ada perawat, ahli gizi, ada ahli farmasi dan sebagainya. Ada pasien, ada pimpinan, ada staf, mungkin cleaning service dan sebagainya. Maka mestinya semuanya dihargai. Jangan pernah meremehkan orang lain ya. Kita sadar perintah Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Nah, dengan seperti itu kita akan bisa lebih menghargai orang lain. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang lebih bertakwa. Hanya Allah ya yang tahu gitu ya. Jadi jangan pernah meremehkan orang lain ya. Kita adalah tim dalam kesehatan itu tidak bisa berjalan sendiri ya. Jadi lebih bisa menghargai. Sehebat apapun dokternya, kalau tidak bisa berkolaborasi dengan pasien ya susah juga. Ya. Kemudian mestinya seorang dokter juga memiliki teguh pendirian ya. Seorang dokter muslim mestinya memiliki prinsip-prinsip yang kuat sejalan dengan prinsip Islam. Misalnya jujur, menepati janji ya. Ingkar janji itu kan salah satu karakter munafik ya, maka kemudian kita menghindarinya. Menghargai waktu ya, tadi dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Sesungguhnya setiap orang berada dalam kerugian ya, kecuali ya, jangan diputus ya, harus lanjut, kecuali gitu ya, orang-orang yang kemudian beriman pada Allah, menjalankan amal solih ya, saling menasehati dan mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Saling tolong menolong. Kita tidak bisa hidup sendiri. Teamwork itu luar biasa penting ya. Inklusif dalam layanan ya. Kita belajar dari Quran surat Abasa ya. Bagaimana kemudian Rasulullah itu diingatkan oleh Allah ketika waktu itu beliau sedang bersama-sama dengan para pemimpin Quraisy waktu itu. Kemudian ada orang yang secara sosial ekonomi itu kelihatan datang dan bukan dari golongan pemimpin. Kemudian Rasulullah waktu itu bermuka masam. Langsung datang teguran dari Allah gitu ya. Abasa wa tawalla. Ya, janganlah engkau bermuka masam gitu ya, karena sesungguhnya orang yang datang itu ingin belajar kepadamu dan belum tentu orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi itu lebih baik daripada orang ini gitu. Maka kita harus inklusif di dalam memberikan layanan. Nggak boleh kemudian orang yang punya duit gitu ya, orang yang punya jabatan diberikan layanan lebih dan sebagainya gitu ya. Mestinya kita inklusif ya. Seperti itu. Memiliki semangat untuk terus belajar karena ilmu yang kita miliki sesungguhnya masih baru sedikit dari ilmu Allah yang ada. Ilmu Allah sangat luas dan itu kita di-challenge terus untuk belajar. Apalagi perkembangan dunia kedokteran yang selalu berkembang ya. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki ya. Dan tidak menjadi pribadi yang imaah atau ikut-ikutan. Wah ini begini aja deh, gini-gini. Ya, kita di dalam dunia kedokteran kita diajarkan harus based on evidence. Ya, tidak hanya ikutan itu kalau evidence-nya belum jelas ya nggak boleh kita lakukan begitu ya. Jadi sebenarnya sangat sejalan. Ya. Kemudian berdedikasi tinggi. Karena bekerja adalah ibadah, maka kita akan bekerja secara totalitas dan melakukan yang terbaik. Yang dicari bukan pujian dari manusia. Ya, yang dicari adalah ridha Allah. Dan justru ketika kemudian ada pujian-pujian yang datang, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu Allah yang menentukannya. Bekerja dari bagian mewujudkan tugas kita sebagai pemakmur bumi. Tadi di awal saya sudah menyinggung. Dan kita tidak mudah putus asa. Ya. Berbagai tantangan, berbagai kendala itu kita yakin kita Allah sediakan solusinya. Allah mudahkan ya bumi ini untuk ditaklukkan gitu ya. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat ya. Bisabri wassalah gitu ya. Sholat. Tadi di Al-Bayyinah itu juga dikatakan ya melakukan sembahyang, kemudian menunaikan zakat ya. Di sini di Quran surat Al-Hajj itu juga dikatakan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Dialah pelindungmu, maka Allah lah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi kalau ada masalah ya kita kembalikan pada Allah. Kita memohon pertolongan terbaik dari Allah agar diberikan jalan keluar. Satu yang ingin saya tegaskan di sini dikatakan berjihadlah kamu. Sebenarnya jihad itu jangan salah tafsir ya. Jihad itu luas sekali. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh.
jahadu, yujahidu, jihad gitu ya. Jadi bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh itulah jihad ya. Menjalankan profesinya secara bersungguh-sungguh itu juga jihad ya. Kemudian bertanggung jawab atau memiliki akuntabilitas ya. Muslim yang baik ya sebagai seorang dokter ya bertanggung jawab pada setiap perbuatan. Jadi kalau ada kesalahan dan sebagainya ya kita ingat pertanggungjawaban kita itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Meminta maaf bukanlah hal yang rendah ya. Jadi tidak apa-apa kalau kita melakukan kesalahan ya. Kenapa enggak kita meminta maaf gitu ya. Makanya di sini perlu sering melakukan introspeksi diri. Tidak kalau dalam bahasa Jawa tuh jumowo gitu ya, sombong. Kemudian rendah hati ya. Tidak layak kesombongan itu pada manusia. Apapun keberhasilan sesungguhnya itu adalah atas andil Allah ya. Jadi Allah yang memudahkan, Allah yang mengizinkan. Sehebat apapun risetnya, kalau kemudian Allah tidak mengizinkan ya tidak akan pernah terjadi. Jadi selalu kita kembalikan kepada Allah ya, mengucap syukur dan juga benar-benar mengakui bahwa apa yang terjadi selain atas usaha kita itu juga karena ACC ya, karena Allah meng-ACC usaha kita. Jadi Allah meridhoi sehingga itu bisa kita lakukan. Dan selain itu kita juga meyakini bahwa ketika kita berhasil sesungguhnya itu banyak sekali partisipasi pihak lain. Andil Allah jelas, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Mungkin doa orang tua kita, ya, doa dari orang-orang di sekitar kita, kontribusi dari tim, ya, teamwork dan sebagainya. Maka jangan lupa untuk kemudian selalu atau rajin mengucapkan terima kasih. Ya, saya kira itu ya sebagai penutup ya dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 Allah berkata kepada Rasulullah ya karena ini firman Allah kepada Rasulullah, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diterangkan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi kelak Allah akan menjelaskan kepada kita apa saja yang telah kita kerjakan. Dan setiap pekerjaan kita itu sesungguhnya ada yang melihat. Ya, Allah dengan malaikatnya ya yang mencatat dan orang-orang di sekitar kita itu juga melihat apa pekerjaan kita. Saya kira ini salah satu bekal bagi kita ya agar kemudian teman semua bisa lebih kenal sebagai seorang dokter muslim itu ya tunjukkan ya muslim itu profesional, muslim itu berdedikasi, muslim itu bertanggung jawab, muslim itu peduli, muslim itu care, muslim itu tidak berbohong dan sebagainya. Ya. Baik, saya kira hanya itu. Terima kasih. Saya cukupkan ya. Jika memang tidak ada yang bertanya atau ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke. Baik, kalau nggak ada, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.